اهدنا الصراط
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Teteh Muti sama Teteh Kaumi boleh ambil meja sama kitab di sini belajarnya dekat Umi. Ya, ada pulpen enggak? Pensil? Enggak, kitabnya aja boleh dilihat. Kita belajar dengan menggunakan berbagai sarana yang Allah berikan, termasuk diantaranya adalah mata dan tangan, bukan hanya telinga. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Ahad ini di mana orang-orang mungkin halan-halan ke GGM ya, ke senam gitu ya, ataupun bersama keluarga yang lainnya. Alhamdulillah Yayasan Iskarimah Syahidah yang dalam kesempatan kali ini panitianya adalah dari SDISI, Pak Idik dan kawan-kawan dan teman-teman serta peserta didik dari SDISI juga sudah tampil barusan. Suara Umi keras nggak Teh Muti? Keras ya. Yang Teh Muti tadi kenapa ya nggak keras ya? Coba Habu. Umi, suara Umi keras nggak? Sekarang keras nggak? Salah satu kecerdasan dalam kognitif adalah membedakan volume suara, mengetahui sebab akibat ya. Kenapa suara Umi keras ya? Suara Teh Muti sama Umi tadi nggak keras. Kenapa ya? Dari mic-nya atau dari pemilik suaranya? Dari mic-nya apa wireless-nya apa dari Teh Muti sama Uminya? Dari siapanya? Oke, terima kasih Teh Muti sudah mengetahui dari terima kasih ya sudah mengetahui penyebabnya ya. Jadi kalau mau suara keras tidak cukup dengan mic dan wireless ya, tapi juga harus suara kitanya keras ya. Oke. Para pecinta ilmu dan para pencari ilmu serta orang-orang yang akan dianugerahkan ilmu oleh Allah di kesempatan pagi siang hari ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah cintakan kita pada ilmu. Karena sesungguhnya cinta kita pada ilmu adalah pemberian dari Allah. Kita kadang tidak mengerti ya, kenapa di pagi hari ini ada orang yang duduk di majelis ilmu, ada orang yang duduk di majelis
jual beli, misalnya di pasar, ada orang yang duduk di majelis pertanian di sawah, ada orang yang duduk di majelis olahraga di lapang ya. Ada orang yang mungkin masih goyai di atas peraduan tempat tidur dengan selimut yang bau hasilnya ya. Ada juga orang yang pagi hari ini mungkin juga sedang sibuk di dapur. Kira-kira kenapa itu berbeda-beda? Kenapa berbeda-beda? Karena Allah yang mentakdirkan, Bapak Ibu. Karena Allah yang mentakdirkan. Kita tidak boleh merasa bahwa pagi hari ini kita hadir di majelis ilmu adalah karena upaya kita, karena kekuasaan kita, karena keinginan kita. Bukankah ada beberapa pagi di mana kita ingin ada di sini, tapi kita tidak ada di sini? Mungkin kita sedang rihlah, sedang safar, sedang sakit, ataupun sedang ada urusan lain. Oleh karena itu mari sama-sama kita bersihkan hati. Kita pagi hari ini ada di sini karena Allah yang mentakdirkan. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita yakin dengan hati sebenar-benar yakin bahwa pagi hari ini adalah anugerah dari Allah. Bukankah kita pernah ingin sekali berada di sebuah tempat, tapi kita tidak bisa berada di tempat itu? Berarti keberadaan kita di pagi hari ini di sini bukan semata karena keinginan kita, tapi karena Allah yang mentakdirkan pada Allah. Nah, maka sikap hati yang timbul kalau kita paham bahwa Allah Al-Qadir Al-Muqtadir, Allah yang mentakdirkan, yang menetapkan, maka kita bersyukur kepada Allah dan mendoakan orang yang belum berada di sini, yang mungkin tidak berada di sininya karena sakit. Jadi kita doakan semoga lekas sembuh, suatu saat bisa berkumpul di sini. Bagi orang yang belum mau berada di sini, kita doakan semoga suatu saat Allah maukan. Bagi orang yang sedang sibuk, kita doakan semoga kesibukannya segera teratasi sehingga suatu saat berada di sini, kan gitu. Tapi kalau kita beranggapan bahwa duduk di sini adalah kemauan kita, orang lain tuh nggak mau, maka kita jadi suudon pada orang. Kita jadi ilfil, kita jadi marah. Geus kolot eueuh we nya hayang di pengajian, hayu we papasar enggak we teu eueuh eureuna. Nah, jadi kita kan cemberut, marah, goreng hate, padahal belum tentu itu semua yang terjadi pada kenyataannya. Dan kita pun menjadi ujub, kita merasa menjadi orang yang baik, pada saat itu orang lain tidak baik. Bapak Ibu TPAA rahimani wa rahimakumullah. Maka ada banyak tahapan-tahapan dalam kita mengetahui sesuatu. Maka kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengetahui dengan mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang untuk menggapai keyakinan. Alhamdulillah Bu Ijik sudah bisa kembali berkumpul, yang hapunten tidak bisa nengok kemarin pasca eksiden ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya Allah berikan keselamatan termasuk dalam perjalanan kita ya. Si Abi kadang sering bilang, Umi, Abi mah dua yang dikhawatirkan pada Umi itu, satu makan, dua di perjalanan. Soalnya makan suka lupa, di perjalanan suka ngebut. Ya, kayak hari kemarin aja ceritanya sarapan jam berapa? Jam 3:30 baru makan. Dari pagi puasa enggak, minum aja air putih. Iya gitu. Kemudian perjalanan hari kemarin jam 7:30 di Kasokandel di Arboretum. Kemudian sampai jam 8 lebih sedikit meluncur ke Sindakasih, pengajian di Fadijah. Dari Sindakasih jam 10:30 ke Kasokandel lagi karena belum selesai acara. Tapi mampir dulu ke rumah ganti kostum karena kostum pengajian gak cocok. Pagi-pagi mama buka acara kostumnya pengajian. Udah dari Kasokandel jam 1 ya, jam 1 meluncur ke SDISI. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa bertemu ya. Gara-garanya wasilahnya adalah hujan. Jadi Bapak Ibu SDISI belum bisa pulang karena hujannya besar. Itu rezeki bagi Umi sehingga bisa bertemu dengan Bapak Ibu SDISI sampai jam 3:15 atau 3:30. Pulang ke rumah makan dulu.
Padahal makanan itu di arboretum itu satu saung penuh. Karena di mana ada umi di situ ada botram ya Bu Mut. Jadi nggak suka disediain apa sukanya itu semua berpartisipasi, yang bawa liwet, yang bawa jengkol, yang bawa apa kumpulin di saung sampai penuh. Kerupuk garantung di saung tiga warung, itu mah warung dadakan. Sampai berkastrol-kastrol, tidak ada keinginan untuk makan, gitu ya. Karena khusyuk pada melihat acara dan seterusnya. Terus jam 4 meluncur juga ke panorama di majelis taklimnya Ustazah Nanin. Rizki bagi kita yang Allah takdirkan bisa menunaikan segala rencana kegiatan kebaikan, bahagia gitu. Jadi pas malam-malam di rumah ngagolet ting-ting sebelah kiri rada pegel karena apa itu? Gigi ya, kopling, tapi nikmat, alhamdulillah gitu ya. Nah, mudah-mudahan bahagia kita itu sudah mulai beranjak bukan pada bahagia banyak uang saja, bukan bahagia pada banyak makanan saja, tapi bahagia karena Allah takdirkan bisa menunaikan berbagai macam aktivitas kebaikan. Rizki benar. Dari pagi sudah gimana Allah aja, ini teh gimana kaburu muanya kaditu gitu ya, kaburu mau ke sini, kebagian mau ke sini, itu ya udah terserah Allah saja. Kalau rizkinya saya bisa bertemu dengan semua tempat, ya itu berarti rizki saya. Kalau tidak, ya istighfar kepada Allah. Mungkin schedule acara suatu saat mesti dimana-mana. Sehingga ada yang bertanya, Umi, kalau Umi itu memanage waktu kayak gini ada sekrinya nggak? Kata Umi teh, sekrinya juga liaran teh. Gitu, kalau ada sekrinya pasti, kalau ada sekrinya kan gak akan keburu nih, udah gak usah. Akhirnya kan enggak gitu, ya udah aja. Nah, bismillah kan, sakaburu. Nah, alhamdulillah ternyata Allah itu yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga putra putri kita juga menjadi pecinta ilmu nanti ya, pecinta aktivitas kebaikan di masyarakat. Aktivis-aktivis kesolihan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi menjadi jembatan didapatkannya manfaat oleh lingkungannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita dan generasi kita menjadi imamul muttaqin. Dilanjutkan bahasan kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim pada halaman yang ke-18. Dari atas apa sudah sampai garis mana? Berapa? 18 saya mau boleh dilihat. Ya, buka lagi ke sini bukanya. 18. Oh benar, kalau kau Umi ke sana bukanya. Sampai garis berapa ya? Apa dari atas? Kemana ini? Dari atas. Baik, kalau dari atas kita dari atas. Sebelah kanan ya, PPHA. Sebelah kanan paling atas. Kita kirim dulu doa untuk Imam Az-Zarnuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dengan wasilahnya beliau menyusun kitab Ta'limul Muta'allim ini. Semoga menjadi penerang di alam kuburnya, menjadi penerang bagi kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qad kana kharaja. Paling atas sebelah kanan. Qad kana kharaja. Sungguh telah keluar min Bukhara, dari Bukhara. Bukhara itu nama daerah. Seorang ahli hadis yang lahir di Bukhara namanya Imam Al-Bukhari. Wasakana, dan tinggal fi ba'dil qura, di sebagian kampung. Ya, barangkali ada yang mau impak Cianjur kali ya.
Kalau enggak boleh disimpan di bawah kipas dulu, nanti diisi. Asal sambil lewat enggak. Wasakana fi ba'dil qura, dan tinggal di beberapa desa, ayaman beberapa hari. Bihadisatin, dengan sebuah peristiwa waqa'at lahu, yang terjadi atau yang nyata. Waqad zarathu talamidahu, telah dikunjungi oleh beberapa murid. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakrin Az-Zarnuji, selain dari Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji. Jadi Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji ini nggak berkunjung ke Syekh Imam Ajal Syamsul Aiman Al-Hulwani sebelumnya ya, diceritakan. Faqala lahu hina laqihi, maka ia berkata ketika bertemu dengannya, limadza lam tazurni, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Faqala kuntu mas'ulan, ia berkata, aku sibuk. Ini udah sebetulnya ya. Iya, ini udah ya. Sampai baris ke ya, kita lewat saja tapi cepat ya. Tidak menyentuh kita, tidak selalu dalam keadaan. Oke, berarti kita lewat saja dulu biar atur seksinya. Kuntu mas'ulan, sesungguhnya aku sibuk bi khidmati al-walidah, dengan membantu ibu. Wa qala tarzuqul umra wa la tarzuqu raunaqad darsi. Jadi ada orang yang sibuk dengan mengurus ibunya, ternyata itu ditegur. Kalau sibuk mengurus ibu sampai tidak bisa berkunjung ke guru. Engkau diberi rizki umur, namun tidak diberi rizki buah manisnya belajar. Nah, apalagi kalau yang sibuknya itu bukan ngurus ibu, sibuknya itu adalah ngurus diri sendiri, pedicure, manicure gitu ya. Ada yang suka, iya, atau luluran, ya, facial gitu, di facial, ya. Nah, itu berarti engkau diberi rezeki umur, namun tidak diberi rezeki buah manisnya belajar, gitu, ya. Nah, seperti itu. Maka TTAA yang sekarang ini berarti diberi rezeki manisnya belajar. Pagi-pagi sudah ada di saung Quran, ikut belajar, ya. Kemudian wakana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Dan pada kenyataannya hingga Syekh Az-Zarnuji itu menghabiskan sebagian waktunya itu hanya dipergunakan untuk berdiam di waktu-waktunya itu di desa. Walam yantazim lahu adas, dan tidak yantazim, dan tidak menyusun pelajaran. Faman ta'adza minhu ustaduhu yahrumu barakatul muallim. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya. Nah, TTAA baik santri SD ISI, santri saung Quran, ya. Tidak boleh kita menyakiti hati guru, ya. Misalnya dengan mengata-ngatai, atau dengan menolak perintahnya yang benar, atau dengan tidak menyimak penjelasan dari guru, itu adalah tidak boleh, ya. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka terhalang baginya berkah ilmu. Yahrumu barakatal ilmu. Yuhram, diharamkan. Barakatul ilmi, berkahnya ilmu. Wala yantafi'u bihi illa qalila, dan tidak bermanfaat untuk dirinya kecuali hanya sedikit. Mungkin nanti jadi pegawai, jadi PNS,
PNS gitu ya, tapi ternyata pekerjaannya tidak melahirkan kecukupan. Udah jadi pegawai masih aja, ya misalnya bisnis yang lain sehingga tidak menjadi pegawai yang profesional. Nah, bukan tidak boleh sambil, tapi harus bisa memanage waktu. Sudah besar gajinya tapi nggak merasa cukup saja. Nah, itu bisa jadi adalah tidak berkah ilmunya karena dulu tidak hormat pada guru. Bagaimana nih santri SK, santri SDI cara hormat pada guru? Coba Teteh ke Umi, cara hormat pada guru gimana Teteh? Contohnya gimana Teh? Nurut perintah guru, Masya Allah. Teteh Moti gimana cara hormat pada guru? Mendengar kata guru, ya. Salam ke guru kalau datang sambil ucapkan Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru, gitu. Terus tidak bersuara keras di depan guru. Bu Guru, aku mau kemarin udah jalan-jalan, Tapi kalau mau cerita boleh, kalau lagi belajar angkat tangan dulu. Pak Guru boleh nggak bercerita, gitu. Kalau udah diizinkan silahkan bilang apa? Terima kasih, gitu ya. Baik, berikutnya innal muallimi wa tabibi kilahuma. Sesungguhnya guru dan dokter kilahuma keduanya la yunsihani idahuma lam yukroma. Tidak akan diberi nasihat jika mereka berdua tidak dihormati. Kenapa kita datang ke seorang dokter? Karena kita hormat padanya, hormat pada kompetensinya sebagai seorang dokter. Kenapa kita datang pada seorang dokter? Karena kita percaya bahwa apa yang akan disampaikan adalah akan menjadi solusi bagi kesehatan kita. Kenapa kita pilih dokter A, tidak pilih dokter B, tidak pilih dokter C? Karena kita percaya dokter A itu ada yang kita harapkan selain dari dokter B dan dokter C, gitu kan? Guru juga demikian. Maka tidak mungkin kita mendapatkan manfaat diagnosa yang tepat dari dokter A kalau kita nggak datang dengan hormat ke dokter A. Dokter A itu nggak akan ngasih diagnosa kalau kita nggak hormat. Yang benar atau dok meriksa tema terus cuma kacak-kacak gitu langsung saya dikasih obat. Nggak percaya saya mah. Kata dokter gimana, ya udah saya nggak akan kasih obat, nggak akan kasih resep. Silakan aja pergi ke dokter lain. Mungkin begitu. Begitu juga guru. Ketika kita datang di sebuah majelis ilmu yang gurunya ada di situ, berarti kita percaya pada guru tersebut. Kalau kita percaya, maka diantaranya adalah dipakai apa yang menjadi resepnya. Ini dikasih obat ini, tebuslah ke apotek, dari sini nggak ada obatnya. Kenapa ditebus? Karena kita percaya. Kalau nggak percaya, kok dokternya kasih antibiotik sih? Saya mau pakai antibiotik kan nanti suka ketagihan. Berarti kita kurang percaya bahwa antibiotik yang diresepkan dokter itu adalah tidak tepat. Maka bisa jadi pengobatannya tidak maksimal gitu. Walaupun memang ada beberapa di mana pengetahuan kita ada wawasan dari berbagai literasi misalnya bahwa obat ini. Tapi tetap kita hormat kepada dokter tersebut, tidak dibuang resepnya di depan dia gitu. Sama dengan guru pun seperti itu. Walaupun sekarang ini ilmu sudah terbuka dari berbagai media, kita bisa komparasi. Si Umi ngajarin ini, Ustadz itu ngajarin ini, Ustadzah ini ngajarin ini. Ibu-ibu tuh kan melek IT, dibuka di YouTube, internet dan seterusnya. Saya lebih cocoknya adalah dengan Ustadz ini misalnya ya. Ya itu disilahkan, tapi tetap nanti ada konsekuensinya gitu. Nah, jadi fasbir lidahika in jafauta tabibatan wa qna bi jahlika in jafauta mualliman. Ya terimalah penyakitmu jika engkau tidak mengindahkan doktermu, dan terimalah kebodohanmu bila engkau acuh terhadap gurumu. Gitu. Kalau kata Teh Murti, Teh Umi tadi mendengarkan kata guru, mengikuti perintahnya supaya mendapat manfaat dari perintah dan kata-kata gurunya.
Waqna bijahlik wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'asa banahu ila al-Asma'i liya'limahul ilma wal adab. Diceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus putranya, ba'asa banahu, mengutus putranya ila kepada al-Asmu'i. Ini nama seorang syekh. Ya, nama seorang syekh. Liyu'allimahu, untuk mengajarkannya, liyu'allimahu ilma, mengajarkan putrinya, agar Imam Al-Asmu'i itu mengajarkan putranya ilmu wal adab dan adab. Fara'ahu yauman, maka pada suatu hari melihat Imam Al-Asma'i itu yatawadda, berwudu, wa yaghsila, dan mandi atau membasuh, yaghsila itu ya, rijlahu, kakinya, rijlahu, kakinya, wa banul khalifah, dan anak khalifah itu Yasubbu, menegur. Yasubbu, menegur, bukan, kalau yasubbu itu menuangkan, seperti asaba yusibu, menjatuhkan, mengenakan al-ma'a ala rijlihi, air kepada kakinya. Fa'atiba al-khalifah, maka al-khalifah menegur al-Asmu'i, Imam Al-Asmu'i, fidzalika, dalam hal itu. Faqala innama ba'atstuhu, sesungguhnya aku mengutusnya, ilaika, kepadamu, litu'allimahu, agar engkau mengajarkannya, wa tu'addibahu, dan belajar mengajarkan adab kepadanya. Falamada lam ta'murhu, falimada, maka mengapa, falimada, ini teh jauh dah, jadi dikira beda kata. Falimada, maka kenapa, lam ta'murhu, tidak engkau perintah dia, bi an yusabul ma'a di ihda yadaini. Nah, jadi gurunya tuh guru membasuh kakinya gitu ya. Nah, kata ayahnya itu, kenapa engkau tidak menyuruh anakku yang membasuh kakinya gitu, Masya Allah. Jadi seorang guru itu mengkongang wudu nanti di wuduan pesantren gitu. Ya. Nah, ini mungkin sebagai sebuah refleksi di masa sekarang ini, masih ada nggak guru yang dilayani oleh santrinya? Ya. Ini mungkin kalau kita pikirkan ada banyak manfaat. Kalau di pesantren-pesantren gitu, ketika guru datang itu kan seperti Buya Yahya misalnya ya, guru datang melepas sendal, sendalnya diambilkan oleh santri terus dibawakan untuk ke Buya Yahya. Buya Yahya duduk di mana, baru sendalnya itu ditaruh, sehingga ketika Buya mau pakai sendal tuh nggak nyari-nyari Buyanya tuh. Ya, terima kasih Teh Marisa dan kawan-kawan santri di sini. Umi datang, ini meja sudah disediain, sudah diamparin, tinggal duduk, air disediain, Masya Allah. Ini adalah mungkin salah satu upaya kita untuk meraih berkahnya ilmu. Ya, tidak ya guru tuh yang ngajar iya, ngeberesan bangku iya, halo iya, masang gitu iya, begitu ya. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan kita bisa mulai mengimplementasikan, mengaplikasikan hal itu. Dan semoga para gurunya juga terjaga keikhlasannya. Bukan berorientasi bahwa aku mau dihormati, tapi aku ingin melahirkan
suasana-suasana di mana para pencari ilmu itu akan mendapatkan berkah ilmu karena menghormati gurunya. Karena ini bukan hanya penyakit bagi santri yang tidak menghormati guru, tapi bisa jadi juga penyakit bagi guru di dalam merasa ujub. Ketika santrinya hormat, cium tangan, menyediakan minuman dan seterusnya, terus dia merasa mulia, maka santri masuk surga, guru makan neraka. Mau begitulah. Ya, maka sebetulnya suasana pembelajaran yang seperti ini adalah mendidik, bukan hanya mendidik santri, tapi juga mendidik guru, supaya guru itu ikhlas niat, kemudian bersih hati, tetap tawadu. Tawadu itu yang utama di hadapan Allah, tidak merasa mulia. Guru dimuliakan oleh santri karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, maka dia tidak kemudian merasa jumawa, tapi merasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah dengan bersolawat dan bertanggung jawab kepada peserta didiknya, menjadi picontoheun, piteladaneun, inspirasi yang mengedukasi. Nah, jadi sampai ditegur apa tadi itu sampai Falima dalam takmurhu bi an yusuful ma'a bi ihda yadayhi. Kenapa engkau tidak menyuruh anakku untuk mengucurkan air dengan tangannya, wayal sil bil ukhra, dan membasuh dengan yang lain, pakai tangan kiri membasuh, tangan kanan mengucurkan. Rijlaka, kepada kakimu. Ya. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara memuliakan ilmu, ta'zimul kitabi, adalah memuliakan buku. Ya, kita buku ngaji jangan dijadiin barang untuk mukul ya. Tadi nya banyak, kemana? Yang satunya lagi. Tadi laki-laki ada banyak. Ada duaan. Ada. Oh, amanya. Nggak boleh ya kata anak. Makanya ustaz-ustazah ajarkan dulu bagaimana taklim terhadap guru, karena masih ada anak TK 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan mungkin anak SD. Buku umi, jilid umi itu dipakai mukul temennya, dibelowarkeun, dijadiin mainan ya, atau diputer-puter gitu. Terus alas ngaji juga diinjak-injak, dijadiin tempat jalan gitu. Ya memang sih ini bukan kitab, tapi ini adalah sarana mencari ilmu ya. Itu memang kreatif, akan tetapi boleh diperkenalkan bahwa ini adalah sarana-sarana untuk mencari ilmu. Nah, maka itu juga menjadi teknik bagi guru, gimana caranya ya agar anak taklim pada kitab. Kalau sekiranya anak belum tahan taklim pada kitab sampai dengan 1 jam, kitabnya ditahan dulu. Ya, bukunya ditahan dulu. Para rapi, sudah duduk rapi semuanya. Tangannya dilipat, siap berdoa. Nggak dibagiin dulu tuh bukunya, simpan dulu. Karena kalau dibagiin nanti berdoa tuh bisa sampai buka-buka buku, keplak-keplak ke teman-temannya yang kanan kiri. Simpan dulu bukunya. Sama ustazah dipegang dulu bukunya ya. Sini kumpulin. Ada yang ngumpul juga di keluar ke gurunya. Boleh diambil lagi, silakan berdiri, serahkan ke ustazah dengan jalan. Gitu. Kumpulin dulu. Dan gitu para rapi, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Belajar anak menunduk. Macam-macam itu cara anak-anak TK berdoa, anak kelas 1 SD berdoa. Ada yang dengan suara keras, apalagi oleh ustazahnya. Mana suaranya? Itu kan tidak mengajarkan kekhusyuan pada majelisnya. Justru berdoa itu adalah dengan tadarru' wa khufyan. Sejak kecil diajarkan kita harus berdoa sama Allah. Allah itu enggak tuli. Ya malahan ustazah yang sakitnya telinganya kalau teriak-teriak, suaranya yang khufyan, penuh rasa takut tadarru dan penuh dengan merendahkan diri. Tapi boleh terdengar oleh ustazah saja ya, tidak usah terdengar oleh kelompok lain. Ya, jadi nanti dikasih bintang adalah yang doanya nunduk, ngangkat tangan dan suaranya sederhana.
Nih, ada bintang berdoa sama Bu Guru mau dikasih hadiah nih. Yang doanya bagus tadi bintangnya 2 ya. Stempel mungkin ke punggung tangan atau mungkin pakai bintang ditempelin bintang doa. Nah, yang enggak bagus doanya mungkin nggak perlu kita mention, nggak perlu kita sebut. Udah cukup merasa menderita dengan orang dikasih bintang aku enggak pun gitu kan. Ya. Nah, boleh dikasih gini. A, B, A, C. Ustazah yakin besok pasti doanya lebih bagus lah. Ya, tidak teriak, ya, boleh nunduk, tidak sambil mukul ke teman, malu sama Allah dilihatin loh. Gitu. Mungkin kalau semakin sering seperti itu, insya Allah. Nah, kalau anak sudah siap ngaji, ngajinya mau pakai buku, boleh, tapi bukunya tolong untuk dihormati ya. Bagaimana cara menghormati buku? Hormatlah, bukan gitu ya. Cara menghormati guru itu adalah disimpan di alas, dibuka perlahan, dipandang dengan fokus, tidak difungsikan untuk hal yang lain. Pakai keber, kadang-kadang pakai ngeblok temennya, nggak boleh ya. Gitu. Jadi siap hormat pada buku, siap. Nah, Ustazah mau bagikan kepada santri yang sudah siap hormat pada buku. Baru deh kasih. Ya, mudah-mudahan perjuangan seperti ini menjadi kalau konsisten, ya insya Allah lama-lama anak ngerti. Ya, lama-lama anak ngerti. Dan jangan tutup mata ketika anak ada yang lupa, goblok. Ada terhadap buku, ingatin terus. Tadi ada yang mukul pakai buku, bagaimana adabnya? Ada terhadap buku 1. Ya, hanya dibaca dengan misalnya simpan di tempat, simpan di alas ngaji. Itu kata-kata itu harus tepat. Kalau mungkin ditulis, diketik, tempel di ruang belajar. Jadi kita bisa bacakan gimana ini adabnya? Ayo, kita kemarin sudah sepakat ya. Adab nomor 1 apa? Gitu ya, diingatkan anak pada tulisan adab. Makanya di kelas itu boleh dikasih tempelan-tempelan yang membuat anak itu teringatkan pada adab. Ya, jadi ada kesepakatan belajar dulu sebelum ngaji. 1, buku disimpan di atas alas. 2, dibuka dengan lembut dan sopan. 3, dipandang dengan penuh ketelitian dan kehusyuan. 4, tidak dijadikan alat pemukul, alat hihit, gitu ya, disusun itu, ditulis oleh gurunya tuh. Kemudian nanti ini nomor 1 ingat gitu kalau ada yang melanggar. Nah, karena apa? Karena wamin ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara cara untuk hormat kepada ilmu adalah hormat kepada kitab. Dibungkus yang rapi, dibagus-bagusin ya, biar kitanya semangat untuk mengkaji ilmu. Fayan bagil litolibil ilmi an la ya'khudhal kitab illa bi taharatin. Nah, baris keberapa terlihat? Dari dilihat tulisan Arabnya. Dari pencerah belum ngerti. Suatu saat mudah-mudahan paham. Nah, ada yang sambil nulis boleh, bagus. Bagi yang enggak megang tulisan boleh dilihat. Dan bayan banggi dan perlu di pertengahan saya pun teteh putih teteh kaumi di pertengahan tuh ada tulisan Pak. Bayan banggi litolibil ilmi, maka perlu bagi pencari ilmu an la yaquda agar dia mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baris ke-14 saya dari bawah ngitung, dari bawah ke 14. Bawah tuh yang paling bawah banget Teh. Nah, itu ya. 14. Coba lihat. Maka perlu bagi para pencari ilmu an la yaquda mengambil Alkitab buku illa bi taharatin, tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci atau bersih. Gitu ya. Konon kabarnya Habibie, siapa Habibie teh? Presiden Republik Indonesia yang kesekian berapa ya? Oh, Masya Allah.
Fokusnya luar biasa. Yang ketiga, ada boleh nanti kasih ya, buat surprise ya. Masya Allah. Presiden Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, kata siapa? Ini lupa namanya. Amirza. Oh Mirza, Mirza itu anaknya Deris ya. Masya Allah, dulu ayahnya sama Umi ngajinya sama Nani dia di waktu di Mangga 1. Nah, insya Allah kalau ayahnya suka ngaji tuh anaknya juga ada suka ngaji ya. Makanya nggak apa-apa anak kita sekarang belum suka ngaji, Bu, siapa tahu ke depan suka ngaji karena kita baru mau ngajinya juga sekarang. Tidak dari waktu SD gitu, waktu SMP-nya bandel. Ya, jadi penting bagi para pencari ilmu untuk tidak mengambil kitab kecuali dengan bersih. Nah, itu katanya Presiden Habibie, ibu-ibu, Teteh Aa, dia orang pinter ya kan? Dari matanya aja nih burilak-burilaknya tuh kelihatan cerdasnya gitu. Kalau mau belajar, kalau mau baca buku diceritakan itu katanya suka wudhu. Setiap mau baca buku tuh dia wudhu dulu. Kalau di rumah tuh dia misalnya beliau tuh punya jadwal, misalnya membaca tuh jam berapa sampai jam berapa. Itu teh wudhu dulu. Padahal sangat pada baca Quran, tapi mau membaca buku. Teteh kalau mau sekolah suka wudhu dulu nggak? Oke, siap, bagus ya. Ibu-ibu yang pergi ke sini tadi wudhu dulu nggak? Alhamdulillah. Anak-anak nanti kalau mandi pagi mau sekolah wudhu dulu ya. Buat apa danggalkan sholat Umi? Nah, wudhu itu memang untuk sholat wajibnya. Tapi sunnahnya sepanjang kita tidak tidur, bahkan mau tidur kita berwudhu. Misal ya, naudzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Kita mau pergi ke sekolah di perjalanan gempa, angkot yang kita tumpangi kegencet, amblaslah kita ke dalam tanah, ketimbun, dalam keadaan berwudu, insya Allah husnul khatimah ya. Kita doakan dulu ya buat saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang kena bencana, kena musibah. Semoga Allah anugerahkan kesabaran, semoga Allah anugerahkan pahala yang berlimpah, segera diangkat musibah menjadi anugerah, dan dibukakan hikmah-hikmah yang berkah untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teteh, ibu-ibu yang mau menyampaikan donasinya, Yayasan Istari Nusantara bekerja sama dengan Dompet Duafa Republika, insya Allah akan menyalurkan berupa uang. Tapi alhamdulillah Sapura juga ya mengumpulkan donasi berupa barang, konakar barang. Ada saudara di Cianjur tapi dia tidak terkena. Yang dibutuhkan itu di sana banyak dibutuhkan tuh pampers ya. Kemudian kayak makanan-makanan siap saji seperti energen, susu dan seterusnya gitu. Itu sangat dibutuhkan. Kalau baju-baju mungkin iya dibutuhkan, tapi nanti mungkin cocok-cocokan gitu ya kalau baju. Kita lanjutkan. Wa hukiya 'ani Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Khalwani annahu qala, dan dikisahkan dalam oleh atau dari Syekh Imam Syamsul A'immah, oleh Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Khulwani, bahwasanya beliau berkata, innama niltu, sesungguhnya saya mendapatkan, memperoleh hadzal ilma bita'zim, ilmu ini dengan ta'zim. Innama niltu hadzal ilma bita'zimi, sesungguhnya saya mendapatkan ilmu ini dengan ta'zim. Fa inni ma akhadtu, maka sesungguhnya saya tidak mengambilnya al-kawidah,
illa bi taharatin. Al-kabir itu adalah lembaran. Lembaran panginten kalau zaman dulu kan daluan naon paranti belajar kan. Ya, kalau sekarang ya buku gitu ya. Bagaimana ketika ilmu sudah menjadi soft file ini? Berupa flash disk ya, berupa aplikasi ya. Tetap kita ada adab dalam arti jangan flash disk ini lah. Jangan flash disk ini cuma flash disk file-file pembelajaran gitu kan, kita menjaganya supaya tidak kena virus, tidak campur dan seterusnya. Fa inni ma akhadtu bi al-qadi illa bil tahar. Jadi dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Dalam arti apa? Dalam arti karena kita menghormati. Bagaimana ketika Quran ada di tengah jalan, kita dalam keadaan kotor? Ya, apakah harus wudu dulu, pulang dulu, mandi dulu, malah nanti itu Quran keburu keinjak orang. Nah, di sanalah kita kemudian ada ad-daruratu tuhdhirul maqdur. Darurat itu menyebabkan jadi kebolehan. Bahkan harus, apabila kalau kita tidak ambil dalam keadaan kotor, maka akan lebih tidak terhormat gitu. Jadi sifatnya itu daripada. Ya. Ada prinsip daripada, walaupun prinsip daripada itu tidak ideal. Ya. Daripada lo mending dia. Nah, itu berarti nggak ideal. Gitu ya. Daripada ngomong ke batur mending pengajian. Jangan begitu, jangan disetarakan lah ngobrol ke batur dengan pengajiannya. Beda kelasnya loh. Beda kelasnya gitu. Beda kelasnya. Jadi daripada itu adalah sesuatu yang tidak ideal, tapi tetap lebih baik daripada tentunya. Ya artinya ngambil buku dalam keadaan kita kotor itu nggak baik. Jadi kita punya standar yang lebih baiknya, yaitu apa? Ngambil buku dalam keadaan bersih. Itu kita tahu yang lebih baiknya itu. Tapi daripada kita tidak mengambil buku ini dalam keadaan kita kotor, terus buku ini menjadi lebih tidak terhormat lagi, maka akhirnya daripada itu yang diambil gitu. Wa in Asy-Syaikh Al-Imam Syamsul A'imah As-Sarkhusi As-Sarakhasi, iya Sarakhasi, kana mabtunan. Dia dalam keadaan mabtun. Apa al-batn itu apa? Perut. Jadi mabtunan tuh sakit perut, bolos. Iya, mabtunan. Dalam keadaan sakit perut. Wa kana yukarriru. Dan dia bolak-balik yukarriru, sedang mengulang-ulang, ya. Yukarriru fi lailatin, sedang mengulang-ulang pelajaran maksudnya ya, dalam di malam hari. Fatawadda, maka beliau wudu. Maka dia wudu. Fatawadda, maka dia wudu. Fitil kalailah, pada malam tersebut, masya Allah, sampai sab'a asyarati marratan, 17 sab'un itu 7 kan, asyarah 10, 17 kali. Sakit perut, lepas, lagi belajar teh wudu, lagi pret, wudu, lagi dut. Kan rupiah-rupiahnya ayam lepas, pret, ayam berobak. Itu sampai 17 kali, coba masya Allah. Ya, teteh ada nggak yang sampai 3 kali gitu wudu kalau lagi belajar? Ya, wudu. Atau kalau kati balik, ada yang tahu pada sama kita. Salah itu, salah ini paling bau pada sama dia.
saham nih bau panggilan buat gitu nanti. Sebab kesian kabilaan. Itu mah namanya lempar batu sembunyi tangan ya. Lempar hitut gitu, lempar tuduhan sembunyi hitut yang begitu ya. Nah ini sampai 17 kali TTHA, wudu terus, wudu lagi karena lagi sakit perut. Ya Allah, saking apa? Saking ingin mendapat berkahnya ilmu. Tapi tentu saja tidak jadi madarat ya, tidak jadi kabulusan, demam, menggigil, masuk UGD karena wudu 17 kali. Enggak ya, proporsional juga. Tapi memang gitu, belajar dalam keadaan muka yang fresh itu akan ada pengaruhnya terhadap otak yang cerdas. Coba kalau kita bangun tidur kerucam-kerucum kene langsung buka WA kan bisa banyak tipu. Ketika balas WA dalam keadaan ini masih kekerucuman, belek halangan, ganti jadi S gitu kan. Nah coba kalau kita wudu dulu kan kinclong tuh. Nah sampai 17 kali li'annahu kana la yukarriru illa bitoharatin, karena dia itu tidak suka mengulang-ulang pelajaran atau murojaah atau ngapalkeun kecuali dengan suci gitu. Hadza li'annal ilma nurun, ini adalah karena ilmu itu cahaya. Nah nanti sama Pak Didik ditulis tuh di kelas, al ilmu nurun, sama anak tuh dibaca. Jadi nari ron ulangan ya ilmu nurun cahaya ya. Ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu cahaya. Maka anak-anak santri SD, anak SD SD pagi hari sebelum berangkat sekolah, siang hari sebelum berangkat ngaji, wudu dulu, ya, wudu dulu, jangan sampai pulang sekolah bau bensin, bau knalpot, ya, bau jalan raya, ya harudan sampai tangannya lengket, langsung ngambil buku. Nah, jadi akhirnya bukunya juga bau keringat, kotor. Ya. Minimalnya wudu dulu, mandi dulu wudu. Fayazdadu nurul ilman, maka bertambahlah cahaya ilmu. Fayazdadu nurul ilmi, maka bertambahlah cahaya ilmu bihi dengan wudu. Ya kan? Al ilmu nurun wal wudu nurun. So, ilmu itu adalah cahaya, wudu itu cahaya. Maka akan bertambahlah cahaya ilmu dengan cahaya wudu. Iya. Udahlah mukanya teh udah masih baby face gitu loh. Terus dikasih skincare yang bikin glowing. Kan glowingnya double-double tuh. Ya kan? Mana ini mah mukanya udah keriput gitu. Terus lagi dikasihnya itu adalah bedak yang bikin tambah keriput, akhirnya kan makin keriput. Tapi kalau mukanya udah keriput tapi dikasih yang glowing kan lumayan. Apalagi ini al ilmu nurun wal wudu nurun fayazdada nurul ilmi, itu maka bertambahlah cahaya ilmu bihi dengan wudu. Itu ya kata anak ya. Niat ya. Kalau mau sekolah wudu dulu, siap? Jangan lebar dengan bedak dan lipstik. Ya. Nah, ada teteh ama kalau di lipstik, iya udah nyindiran mama. Ya. Iya, aku tengah udah syar'i gini, udah pakai bedak, udah di lipstik, prep. Kalau yang wudu ya, padahal mah mau ngaji ke saung Quran, mau ta'limul muta'alim. Tapi udah nanggung, masa perlu dibuka ada iya kerudung gitu. Padahal mah enggak masa, justru insya Allah itu akan lebih fresh. Karena kita yakin kecantikan yang paling utama adalah dari luar. Dari luar. Ya. Luar dalam. Wa minat
ta'zimi al-wajib, dan di antara ta'zim yang wajib jadi termasuk mengagungkan ilmu yang wajib, anla yamudda adalah tidak memanjangkan. Nah, ini kayaknya mama nih tersungging. La yamudda rijla, tidak memanjangkan kaki. Ilal kitab, kepada buku. Iya, jadi buku didinya kitanya selonjor anak kitab, gitu ya maksudnya. Ya kitabnya diambil lah. Makanya dalam metode Umi kan diantaranya buku Umi tidak boleh berada di bawah, harus pakai alas. Pilih ibu-ibu santrinya itu pegel. Kalau kitabnya ada di alas, maka selonjor juga posisi masih di atas statusnya, ya kan? Ya, kalau kitabnya di lantai, kaki kita selonjor, berarti kita nyambung jaran buku. Ya. Jadi wa minat ta'zimil wajib an la yamudda rijla ilal kitab. Tidak boleh memanjangkan kaki nyambung jargon sampean karena kitab. Wa yado'a kutubat tafsir, dan menyimpan kitab-kitab tafsir fauqa sairil kutub. Di fauqa mana? Atas kitab yang lain. Jadi kitab tafsir itu paling atas nyimpannya. Iya. Nah, harusnya gitu ya. Jadi kitab tafsir itu di atas kitab-kitab yang lain. Catatan kutang paling bawah lah itu. Di atasnya mushaf Quran. Kena ambeh ninggal lunas hutangnya nih ya. Gitu. Ya mungkin itu barokahnya di antaranya. Ta'ziman dengan maksud untuk memuliakan. Tapi walaupun catatan kita di atas kitab ta'lim al-mutalim tidak bermaksud menghinakan, hanya saja alasnya kecil gitu. Jadi kan nggak cukup kalau nulis di atas paha jadi rereolan ke para rubuh, nggak apa-apa itu ya, karena bukan bermaksud menghinakan. Wala yadamu alal kitabi syai'an, dan tidak menyimpan di atas kitab sesuatu akhar, sesuatu yang lain. Di atas buku ada cilok ya, kata lagi ngaji ke Quran bawa buku uminya ditaruh di atas alas, di luhurnya cilok. Nah itu nggak boleh ya, karena itu adalah sikap yang tidak hormat pada buku. Apalagi buku kemudian dipakai bungkus gorengan. Ya, jadi bagaimana tuh Umi? Ya lebih baik ke perpustakaan kan. Ya, sumbangkan ke perpustakaan kan. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin Yuhka, dan Burhanuddin, Imam Burhanuddin Ustadz kita bercerita an Syekh minal masyayikh, tentang seorang syekh di antara beberapa syekh an-nafaqihan. Jadi Imam Burhanuddin menuturkan kisah dari beberapa ulama an-nafaqihan, bahwa seseorang yang faqih itu yang paham, yang berilmu. Kalau ada namanya faqih itu tidak jauh berbeda dengan alim, orang yang berilmu, atau fahim, orang yang paham. Kana wada'a al-mahbarah, mihbarah, dia meletakkan tempat tinta ya, mihbarah. Hibron itu kan tinta, mihbarah tempat tinta. Alal kitab, di atas buku. Faqala lahu, maka Ustaz berkata kepada yang bersangkutan,
Al-Farisiyah dengan bahasa Persia. Ya, dengan bahasa Persia. Burnayabi. Burnayabi. Engkau tidak akan memperoleh ilmu yang manfaat. Jadi burnayabi itu bahasa Persia. Artinya engkau tidak akan memperoleh ilmu yang manfaat. Orang mereka pamali, gitunya bahasa Sunda. Pamali. Bahasa Persianya burnayabi. Artinya itu engkau tidak akan memperoleh ilmu yang manfaat. Wa kana ustadzuna al-qadi al-ajal fakhrul Islam al-ma'ruf. Dan guru kita al-qadi al-ajal fakhrul Islam yang dikenal biqadiqani, yang dikenal dengan sebutan qadikan. Qadikan. Terkenalnya itu laqabnya qadikan. Yaqulu, ia berkata, Anlam yurid. In lam yurid, jika menginginkan, bidzalika, dengan hal itu, al-istighfar, meringankan, enteng-enteng. Jadi barang siapa yang menginginkan dengan hal itu, maksudnya barang siapa yang bermaksud dengan perilaku tadi gitu ya, menyimpan barang di atas kitab. Apabila yang perilaku tadi itu yurid, bermaksud al-istighfar, meremehkan, udah bilang ada di kertas, udah pakai bungkus ini, bungkus itu, nah itu kan berarti meremehkan. Tapi kalau maksudnya biar manfaat, ini buku pelajaran bekas dulu tunggal buku, tapi dah ini tadi perpustakaan nggak akan bisa kepake, ini beda cuma catatan-catatan gini, gitu ya. Nah itu mah biar manfaat, bukan dengan tujuan untuk meremehkan. Fala ba'sa, maka tidak diperkenankan. Maka hal itu tidak diperkenankan. Jadi kalau tujuannya untuk meremehkan tidak diperkenankan. Tapi kalau tujuannya bukan untuk meremehkan, diperkenankan. Gitu kan logikanya. Wal ula, maka yang paling utama an yahtariza anhu adalah menjaganya. Jadi yang paling utama itu adalah menjaga agar kitab tidak dijadikan alas penyimpanan sesuatu yang tidak lebih berharga dari kita. Tapi kalau tujuannya tidak untuk meremehkan, maka tidak apa-apa, ya. Berarti yang paling utama adalah sikap hati dan pikiran bahwa kita menghormati kita, perilaku mengikuti. Seperti tadi, menjadikan bungkus catatan pelajaran, menjadikan bekas buku pelajaran sebagai bungkus, kalau tidak bermaksud meremehkan tidak apa-apa, supaya manfaat daripada nabung tidak manfaat dibaca sudah enggak, diwariskan kepada peserta didik yang lain, tidak usung lagi sekarang mah gitu ya. Nah boleh kalau tujuannya untuk memanfaatkan. Wa minat ta'zim an yajud kitabi. Ya berarti ada berapa nih wa minat ta'zim. Ya satu, menghormati ilmu itu adalah dengan menghormati guru. Yang kedua dengan menghormati kita, ya keluarganya. Yang berikutnya dengan menghormati kita. Cara menghormati kita tadi, kalau di kitab klasik ini kan tidak ada poin-poin 1, 2, nggak ada gitunya ya. Nah, maka baiknya selain menyimak di sini juga mencatat, jadi 1, 2, 3-nya itu jelas. Nanti Habu bikin ini deh, bikin apa namanya, notula
Ya, aku insya Allah bikin notula, bikin apa itu Canva, ya. Di situnya ada 1, 2, 3-nya. Jadi kita lebih mudah kan untuk membacanya gitu. Ya. Wa minat ta'lim man yajur kitabal kitabi. Kitabatal kitabi. Dan di antara memuliakan ilmu adalah yujawwida, bukan yajur, tapi yujawwida. Jawada yujawwidu. Apa ya jawada? Dari jayyada, jayyid, memperbagus. Jayyid jiddan. Kalau anak bagus, bu guru kayak gini tulisannya, maaf, jayyid, bagus. Tapi kalau bagus sekali, masya Allah, jayyid jiddan, bagus sekali. Kalau istimewa, mumtaz, ya excellent. Gitu. Maka dalam penilaian kurikulum merdeka juga kan itu ada apa aja itu kan, layak, gitu ya, jayyid. Ada apa lagi? Ada explore atau bahasa ininya apa? Sedang berkembang. Kemudian nanti tertinggi dalam mumtaz, excellent. Ya, yujawwida, memperbagus batal kitabi, tulisan dalam sebuah buku, dibagus-bagusin, diindah-indah. Coba anak kelas 1 ini sekarang tulisannya udah bagus-bagus. Iya. Jangan dulu mah disebut dengan cakar ayam, sekarang mah enggak. Anak-anak kelas 1 SD itu tulisannya udah bagus-bagus. Teteh Murti, Teteh Komi udah bagus tulisannya. Bagus ya? Masya Allah. Ya, dibaguskan, diindah-indah. Tanda kita hormat pada ilmu, cinta pada ilmu. Disampul yang rapi, disampul plastik, disampul kertas yang warna-warni, tapi yang warna-warninya yang sopan, yang menghormati ilmu. Wala apa ini redaksi? Yukormito. Oh, ini mah wazannya faklala ya. Yukormito. Wala yukormito, dan tidak yukormito itu kabur atau tidak jelas. Kalau tulisannya kecil-kecil, nah itu tidak boleh. Jadi jangan menulis dengan kecil-kecil, atau jangan menulis dengan tidak jelas. Menulis dengan tidak jelas itu kalau apa coba tetangga? Mencatat jadi tidak jelas catatannya. Kalau ngantuk tuh pengalaman ya. Kalau lagi nuntutan, pasti lihat ini aku nyatet apa tadi. Pengalaman sekolah. Nah itu jangan itu, harus dibagus-bagusin. Tapi itu menjadi kenangan ya. Kalau mencoret juga jangan dikusek-kusek ya, teteh ya. Mencoret juga yang indah. Bulat gitu kalau mencoret tuh. Kusek-kusek sampai sobek. Ya Umi termasuk yang suka ada nuntutan lagi sekolah dulu tuh ya. Sama kayak sudah Nanin juga nuntutan, padahal dulu paling depan ada, tapi pasti nanya mah bisa sih. Itu pas nulis teh moyang perasaan teh udah 2 baris, nah teh pindah-pindah. Pas dilihat ini teh aku ada di atas apa gitu. Ya. Ada kadang begitu ya, padahal udah dikelotot-kelototkeun, udah diciwitan, kudu di pinggir ya sampai kawariru diciwitan oleh teman kita kan kitanya. Temanku, mari sama-sama kita saling berwasiat dalam kesabaran ya, dan dalam kebenaran. Tolong aku ingatkan kalau nuntutan ya, tidak apa-apa sampai dicubit pun, diciwitan, semuanya terlihat sana sampai kawariru karena kulitnya sensitif.
Nah, jadi kalau disengaja jangan, kalau tidak disengaja mah ya gimana deh, namanya juga nggak disengaja. Tapi kalau sekiranya ngantuk ya udah nggak usah nyatet. Iya, karena jadi bukti yang tidak bisa diingkari itu. Biarlah kita lulusan tapi kita tidak terbukti dalam catatan. Jadi yuqarnitu dan tidak menulis dengan tidak jelas. Wa yatrukul hasyiyah dan meninggalkan sisa halaman. Hal hasyiyah itu. Jadi tacan seek di sebuah halaman udah pindah lagi, itu nggak boleh ya. Jadi dan jangan meninggalkan sisa halaman. Dan jangan meninggalkan sisa halaman. Halaman ini belum selesai, udah pindah ke halaman berikutnya. Itu ada nih beberapa siswa yang seperti itu, belum habis buku ini udah ganti buku lain, kan jadi mubazir. Sebaliknya dengan waktu Umi dulu sekolah, buku-buku bekas orang tuh yang udah mau dibuang Umi ambilin, terus disobekin kertas yang kosongnya, digabung, dijilid jadi buku baru. Iya. Qadarullah Umi waktu SMA itu tinggal di rumah seorang guru, suaminya guru, istrinya guru. Nah, jadi suka banyak buku-buku bekas di sekolahnya. Itu diambilan kertasnya tuh, disobekinnya pakai penggaris gini, jadi kan rapih. Udah gitu dijilid, luarnya pakai kertas jilid. Jadi buku baru tebel. Suka dikasih nih buku baru. Senang banget dapat buku dari kertas-kertasnya, dari buku-buku bekas. Ya. Anak-anak sekarang mah buku masih baru, udah pengen ganti yang baru karena tahun pelajaran baru. Padahal masih banyak yang belum habisnya. Itu nggak boleh ya ternyata ya. Karena itu setiapnya akan berhisab. Kenapa aku belum dipakai, udah dibuang gitu. Pakai dulu, pakai nulis Al-Quran ya, pakai nulis cerita. PPAA punya perasaan gelisah, takut, senang pada seseorang gitu ya. Nah, senang perempuan ini senang pada laki-laki, tapi kan malu menyampaikannya. Nah, ada yang sudah fase itu. Nah, daripada centil ya terus ditembak langsung, bahasa anak ditembak. Ya mendingan nulis di situ, ya Allah tolong aku ya Allah gitu. Lupakan aku pada si dia gitu. Ingatkan aku hanya padamu gitu ya. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Salah ya. Saya teman-teman memaksa. Ya Allah, kalau dia jodohku pertemukan, kalau dia bukan jodohku jodohkan. Itu mah doa yang maksa. Fiha dan jangan allati yuqram tu fiha. Jadi jangan menyisakan kertas yang di pinggirnya masih ada kosong ya. Kecuali karena terpaksa, illa inda darurati, kecuali karena terpaksa. Terpaksa misalnya supaya ketahuan mana ciri bab baru gitu ya. Atau karena lembaran itu mau dikumpulkan, nanti kasobek tuh lembaran sebelumnya, sedangkan yang sebelumnya tidak usah dikumpulkan. Dan hati-hati dalam cara menyobek kertas tuh ya. Kalau harus dikumpulkan, ambil kertas yang paling tengah sehingga tidak menyobek kertas yang sebelumnya. Atau menyobeknya tidak sampai tengah-tengah, tapi pakai penggaris agar tidak bercecer. Waro'a Abu Hanifah katiban yuqrantu fil kitabati. Abu Hanifah ini pernah melihat seseorang yang menulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Ya. Faqala la yuqrantu.
khattaka li'annaka in ishta kandamu wa in mutta. Janganlah engkau membuat tulisanmu menjadi kecil-kecil, karena jika engkau masih hidup maka engkau akan menyesal. Jadi nanti di masa tua itu tulisan kecil-kecil, sedih nanti, nggak bisa baca. Sekarang udah nenek-nenek tulisan segini nggak kelihatan, sedih kita, ya. Coba kalau tulisannya yang jelas. Alhamdulillah ini tulisan aku waktu SD masih kebaca, gitu. Kemudian tushtamu, yakni idza syufta wa dha'ufa basaruka nadimtu ala dzalikal fi'li. Iya, jadi nanti kalau kamu panjang umur dan jika engkau telah meninggal maka engkau akan dicemooh. Walaupun kita udah meninggal akan dicemooh oleh yang tulisan tadi kecil-kecil. Nah, akan dibilangin begitu walaupun kita sudah meninggalkan buku yang bukunya berisi tulisan kecil-kecil. Yakni kita syufna, apabila kamu telah tua, wa dha'ufa basaruka, dan penglihatanmu sudah melemah, nadimtu ala dzalikal fi'li, kamu akan menyesal dengan perbuatan itu. Yang jelas ya, ada tulisannya yang jelas, tidak terlalu kecil-kecil sehingga susah dibaca. Wa hukiya 'ani Syekh al-Imam Muhammad Majiduddin As-Surhak apa nih? As-Sarahti, dan dikisahkan dari Syekh Imam Muhammad Majiduddin As-Sarahti rahimahullahu annahu qala, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, annahu, sesungguhnya dia qala, berkata, ma qarantuna ma qarmatna, tidaklah kita menulis kecil-kecil. Nadimna, yang membuat kita menyesal. Wa ma intakhabna, dan tidaklah aku intakhabna, menyesal juga ya. Wa ma intakhabna, dan tidaklah aku menulis catatan-catatan yang tidak jelas. Kalau intakhabna itu tidak jelas, banyak. Nadimna, yang membuat kami menyesal. Wa ma lam nuqabil, dan tidaklah membandingkan. Nadimna, yang membuat kami menyesal. Tidak membandingkan, tulisan kamu mah nih bagus, tulisan aku mah jelek, terus menyesal. Berarti sebetulnya penyesalan-penyesalan itu harus dihindarkan sejak sekarang ya Bapak Ibu. Kalau kira-kira kita melakukan sesuatu yang mungkin suatu saat akan membuat kita menyesal, hindarkan itu sejak sekarang. Karena sesungguhnya jiwa-jiwa yang menyesal itu bukan jiwa-jiwa yang mutmainnah. Bapak Ibu suka menyesal gak? Pernah gak menyesal? Sakit gak sih kalau menyesal? Sakit. Sakitnya tuh ini Allah gitu. Menyesal Bu, manjaka abdi teh jadi istri si bapak eta. Bagailah mau abdi teh ditolak. Nah itu tuh pemakanan anak kita. Kamu jangan nolak, makanya kalau ke laki-laki yang baik tuh nyesel kan gitu.
Padahal pengalaman hidung tuh. Aduh, saya dulu nyesel gak diterima pekerjaan ini. Nah, maka terimalah sebuah pekerjaan itu yang kira-kira nanti bisihan jakal nih Bapak Yona. Udahlah capek-capek okenan jalankan bisihan jakal. Jadi yang kira-kira nanti akan bikin hanjakal itu prediksilah sejak sekarang. Misalnya kita nih pagi hari ini kita ada jadwal taklim, tapi kita sibuk di rumah. Pengajian, ulah pengajian capek-capek oke, bisi menyesal, gitu. Makanya sibuk kita sepanjang hari, ya sehingga kita menehoreami pengajian kan capek, tapi bisi hanjakan. Bagaimana kalau saya besok ternyata meninggal? Bagaimana kalau besok nggak ada pengajian itu lagi? Bagaimana kalau pengajian ini adalah pengajian terakhir? Bisi menyesal. Jadi akhirnya disitulah rumus Allahumma paksakeun kepada sesuatu yang baik itu paksakeun. Doanya tuh ya. Bismillah. Jadi bukan maksakeun kemampuan diri, tapi kita berpasrah diri kepada Allah yang Maha menguatkan. Kuatkan ya Allah. Saya yakin Engkau Maha menguatkan. Jadi kita berangkatnya adalah tidak menyandarkan pada kekuatan diri, tapi menyandarkan pada kekuatan Allah. Sehat. Ya, kalau tujuannya untuk memotivasi boleh, tapi yang lebih baik adalah la haula wala quwata illa billah. Pasrah kepada-Mu ya Allah. Gerohana istri kalian di bumi ngagundung kayak oke beres gitu. Orang nggak tahu bagaimana berantakannya rumah kita. Taunya si Umi bersana bersini. Umi beres atau beres kan? Kalau kata Ibu Ketua Yayasan di Sindangkerta kemarin, Ibu Manya menyisikan saya kasusah gitu. Senang ada kesana. Emang mau bantuin apa Ibu kalau saya ceritain kasusah? Kan tahun itu kalau visitasi Jawa Barat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu. Ada banyak ajengan yang dia tuh punya pesantren walaupun sederhana. Pesantrennya di Dak Balocor ya. Kemudian dia juga sudah membuat kober, membuat TK, madrasah gitu. Dengan segala kesederhanaannya. Di situ saya belajar, ya Allah, banyak orang-orang baik ya. Di penjuru dunia, di penjuru bumi ini banyak orang-orang yang berniat baik. Makanya tuh Ibu ada cita-cita yang gaduh pesantren luhureun palong gitu. Ibu merenang cenah orang hanya menyangka menyangka Ibu itu saya tuh bahagia, padahal saya menyangka Ibu bahagia. Gitu. Ya udah soal kesulitan ya nggak usah kita nampakkan, biarlah itu menjadi munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nangis karena kesusahan hidup, nangislah di hadapan Allah, nangis di hadapan manusia, sama orang lain belum tentu bantu kita. Ya, hanya sekedar bilang apa karunya teuingnya karunya udah aja sama segitu. Nah, jadi jangan melakukan sesuatu yang kira-kira membuat kita menyesal kelak. Kalaupun kita menyesal, jangan berhenti pada menyesal. Tapi apa? Apa yang bisa diperbaiki? Perbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki, istighfar. Makanya bicaralah berorientasi pada solusi. Bukankah kita naik kendaraan juga lihat spionnya kali-kali, ya kan? Bahaya kalau kita lihat spion mulu yang di depan jebret, ya kan? Jadi kalau kita mau menyesal masa lalu sudah begitu begini, bentar aja menyesalnya. Udah gitu, so what gitu loh. Udah lihat masa lalu, oh saya banyak dosanya, so istighfar, jangan nyesal dong. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah, besok-besok jangan kayak gitu lagi. Aku ya Allah ya jangan gitu-gitukan. Istighfar gitu. Karena istighfar itu adalah apa? Obat dari penyesalan. Ya, obat dari penyesalan. Kan ada orang yang dulu menyesal tapi nggak ada tindak lanjut. Ya. Biasanya penyesalan-penyesalan itu hadirnya di masa-masa sudah tidak muda lagi nih ibu-ibu. Ya, nah ini makanya bicara ini adalah bicara bagi yang sudah. Dan ajari anak kita untuk tidak dirundung sesat. Oh, gak kayak makan cakal, kemarin gak ikut mama berenang,
malah sekolah, oleh kita dikasih apa? Justru kalau teteh sekolah, ya teteh nggak ketinggalan pelajaran tuh, coba. Nah, jadi kasih hiburan supaya dia tidak menyesal. Ya, wajah-wajah yang menyesal itu akan lain dengan wajah-wajah yang berorientasi pada solusi. Oke. Wayanbaghi an yakuna taqti'al kitab, dan perlu untuk dipotong-potong, ya. Dipotong-potong itu maksudnya apa? Dibentuk, diformat. Jadi penting untuk memformat buku, membentuk buku murabba'an menjadi persegi 4. Fa'innahu taqti'a Aba Hanifah, karena itu adalah formatnya Imam Abu Hanifah. Sampai bentuk buku Imam Abu Hanifah itu membentuknya persegi 4. Ada nggak buku yang persegi 3? Kalau buku persegi 3 nanti akan ada yang mubatir, yang asimetris, ya kan, nanti kertasnya tuh, atau yang lingkaran. Ya, maka kenapa buku-buku sekarang ini bentuknya persegi 4? Maksudnya tuh 4 gitu loh ya, supaya tidak ada tempat yang akan taburir di antaranya. Kacita kami nyerat ujung segitiga pas mencos, nah kalian nggak usah ukur huruf satu, berarti kan nggak jelas, terjerumus ke dalam tadi, menulisnya jadi kabur gitu ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wahua, dan cara seperti itu aisaru, yang paling mudah, ila raf'i wal wad'i, untuk diangkat dan diletakkan. Lebih mudah mengangkat, lebih mudah meletakkan. Apalagi kalau kitabnya itu berupa daruang yang kayak dulu, mungkin dia bisa ngejos ya. Wal mutola'ah, dan lebih mudah untuk menelaah. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi syai'un minal khamra, dan perlu atau sebaiknya tulisan itu menggunakan tinta merah. Nah, kalau zaman sekarang apa ya? Stabilo ya. Al-khamra, tinta merah. Fa innaha sani'al falasafah, sebab hal tersebut perbuatan para filosof. Kalau kita pakai tinta merah marah gitu ya kesannya. Kok kamu pakai tinta merah sih? Nah, maksudnya tinta merah itu untuk menandai saja sih kita ya, supaya lebih mudah untuk belajar. Mungkin pakai stabilo berwarna-warni di stabiloan yang hidden, yang pentingnya supaya kita memudahkan untuk membaca. Nah, ternyata itu perbuatan para filosof menggunakan tinta merah. Ya. Tidak boleh ya. Oh iya, tidak boleh. An la yakuna, tidak boleh menulis dengan tinta merah, karena itu adalah pekerjaan para filosof. La sani as-salaf, bukan pekerjaan ulama salaf. Makanya tinta merah itu kalau kita jualan pulpen merah nggak laku selaku tinta hitam, digunakan hanya untuk menandai saja. Wa min masyayikhina min karhi isti'malil markab al-ahmar, karena itu sebagian guru kami tidak suka menyusun tulisan dengan menggunakan tinta merah. Ya, cukup ya. Berikutnya dikasih tanda teteh-teteh, kasih tanda panah. Wa min ta'zimil ilmi. Nah, kasih tanda panah ya. Halaman 19, teteh Kaumi sama teteh
Muti sebelah kiri sini sayangku, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah kiri, kiri ini. Nah 19. Baris ke berapa itu pertengahan? Baris ke 19 juga. Oke, dikasih tanda ya. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimus syarakat. Di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan apa syarakat? Sekutu-sekutu. Apa sekutu-sekutu? Teman-teman. Ya, dimuliakan juga teman-teman, sesama mahasiswa, sesama pembelajar, sesama santri. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu setelah ada yang mau didiskusikan, disilahkan. Sudah cukup? Ya, semoga jari-jari Bapak Ibu TTA yang sudah mencatat menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah bahwa kita ada upaya untuk menjemput rahmat Allah berupa ilmu. Mata kita, telinga kita, kaki tangan kita yang sudah digunakan untuk mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim di Yayasan Iskari Masyahidah telah bersaksi menjadi pemberi syafaat, menjadi wasilah pertolongan Allah turun kepada kita. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nahnu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.